Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua CBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,15% ke harga 6.864, transaksi ada di 10,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG koreksi hari ini itu wajar ya, karena ya udah naik candle 2 hari tinggi itu biasanya ada koreksi, apalagi kepentok area 6.780 ya. Bisa dibilang itu area resisten minor. Jadi untuk besok ya kalaupun koreksi tipis lah. Kalau saya lihat minggu ini tetap bertahan di atas resisten yang sebelumnya dilewati atau di breakout ya. 6.780 sampai 6.800. Jadi kalaupun koreksi satu candle lagi, dan bahkan menurut saya besok itu bisa ada peluang untuk technical rebound ya untuk ISG, tapi kembali lagi disclaimer on. Coba kalau dilihat EMA 20 ya, saya sudah jarang menggunakan EMA 20. EMA 20 masih ke bawah ya, dan pas kebetulan EMA 20-nya ada di ini, kalau dihapus ya, EMA 20-nya ada di 6.780. Jadi kalaupun dia koreksi setengah persen atau 1%-an ya ke 6.780, mungkin ada technical rebound lagi ya. Kalau memang mau naik ya, kalau memang mau bertahan di atas 6.000. Setiap strategi, setiap apapun yang terjadi di market sebagai trader harus bereaksi ya. Kalau misalnya jebol support, saham-saham yang dibeli jebol support juga ya, bagaimana strateginya ya. Dalam trading saham ini bukan hanya untuk mencari profit, bagaimana strategi untuk meminimalisir resiko agar profit itu lebih ada ya. Jadi seperti itu. Untuk ISG, langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup menguat hari ini 1,05% ke harga 7.175. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF bagus ya, mantul juga dari supportnya 6.800 dan ke arah 7.200, dan neckline 7.000 sudah dilewati, udah menurut saya ini valid breakout ya, dan ada indikasi double bottom neckline-nya dan targetnya 7.400. Kalau dikondisikan seperti ini juga bisa ya, 7.300 sampai 7.400 lah ke arah kenaikan. 4 hari perdagangan minggu ini INDF tuh volumenya besar ya, meningkat, dan MACD-nya golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk nih satu ya. Jadi ya lanjut untuk INDF, dan sepertinya tetap arahnya lanjut uptrend. Potensi besar INDF 1-2 minggu ke depan uji 7.500. Tapi ini disclaimer on, dia akan retest trend downtrend semenjaknya 2016 ya. Dan apakah ini saatnya 2022 untuk INDF kembali uptrend setelah 6 tahun dia downtrend? Jadi ini kesempatannya, mungkin momentumnya 2022 awal 2023 itu INDF dan ICBP trend. Tapi itu penglihatan saya aja ya. Kemungkinan besar kuncinya untuk INDF nih ya breakout dulu 7.500, confirm di atas itu bergerak, udah pelan-pelan lanjut uptrend ya. Dia mematahkan trend downtrend semenjak 2016. Seperti itu. Untuk INDF kalau dilihat candle bulanannya biar lebih jelas, memang bulan ini volumenya belum meningkat ya, cuman sudah setengah nih. Ya, seminggu perdagangan kalau bisa lewat 3.500 atau bulan depan menarik nih. Kalaupun konsolidasi, menurut saya untuk INDF itu 6.800 dipertahankan, dia akan bergerak di atas ini, ya. Sebelum dia naik lebih tinggi, bisa aja ini nanti pola cup and handle di candle bulanan. Dia break akhir tahun atau dekat-dekat akhir tahun udah siap-siap uptrend. Tapi itu menurut pandangan saya ya, bisa aja berbeda dengan analisa Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua ada ICBP yang ditutup menguat 0,52% ke harga 9.500. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bertahan di atas 9.200, dan juga ini dia tutup di 9.500, dan peluang besar minggu ini atau besok itu bisa tutup di atas 9.600. Dan juga kalau dilihat ICBP udah duluan uptrend daripada saudaranya si INDF ya. Tapi ini tutup aja ya. Udah bagus lah pergerakannya, dan ini ada pola bullish penan. Tinggal nunggu break 9.600 minggu ini, lanjut lah. Targetnya terdekat 10.000, bahkan bisa 10.500, dan mungkin saja dia akan menguji all time high-nya 1-2 tahun ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk
ICBP menarik diperhatikan juga. Ini banyak gambaran ya, nih hapus saja. Bawahnya ini juga nggak penting lagi karena trennya ya kita lihat yang tren-tren dekat aja. Nah, jadi seperti ini gambarannya kalau dilihat dari candle bulanan ya, biar lebih konfirmasi lah kemana arah. Bulan ini dia itu termasuk bisa jadi koreksi ya, tapi koreksi wajar, volume juga kecil, sisa 9 hari tutup bulan ya, mungkin 5 hari perdagangan lagi, 6 hari perdagangan volumenya kecil. Kalaupun dia koreksi itu ya ideal aja di atas 9.200 tuh masih menarik, masih ada peluang bulan depannya baru loncat ya. Targetnya kalau melihat strategi seperti ini terdekat 10.000. Jadi ya bisa dapat lah 5%-an ya. Memang nggak bisa besar untuk target naik turunnya ICBP ini ya. Dan dia udah 2 bulan naik cukup tinggi ya. 12 sama 11 berarti 30% dari Mei itu udah naik. Jadi seperti itu. Untuk ICBP menarik juga diperhatikan. Kalau dilihat tren seperti ini udah akan uptrend ya. Pelan-pelan dia arahnya ke atas. Nih sudah mematahkan tren downtrend dan volume juga meningkat selama 3 bulan terakhir. Jadi ini sepertinya tetap valid breakout. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham ketiga, ada UNVR yang hari ini ditutup naik di atas 5.000 tutupannya. Apakah ini di markup? Kita coba lihat dulu. Kayaknya di markup ya. Saya nggak perhatikan ini soalnya dari... Oh iya ya, di markup ya. 60 poin. Sebelum penutupan 4940, habis itu ditarik naik 5.000 dengan volume yang cukup besar ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal sebenarnya bagus kalau nggak markup. Kalau naiknya pelan-pelan, cuman ya itulah resiko kalau markup itu bisa ditutup langsung turun. Besok dia koreksi dulu, nutup markupnya tadi, baru tarik naik lagi. Tapi sebenarnya udah bagus UNPR itu bisa tutup di atas 5.000. Lihat besok ya. Besok kalau di 5.050 aja sampai 5.100 tutup di atas itu. Lanjut minggu depan. Targetnya masih sama. Main-main pendek aja dulu ya. 5.200 itu bisa sampai 5.400 dan potensi bisa sampai 6.000 nih. Kalau melihat tiangnya ini ya, nih tiangnya ini bahkan lebih tuh, bisa 6.600. Tapi nggak usah tinggi-tinggi dulu, pakai peaknya aja. Trend downtrendnya semenjak dia turun 4 tahun yang lalu di 2018 ya. Peaknya itu 11.600 dan dia turun 6.000 lah targetnya. Kalau dia berhasil melewati atau confirm breakout 5.000, itu arahnya 6.000. Jadi ada peluang 20% 3 bulan ke depannya. Apakah bisa dalam waktu dekat? Ya bisa, tapi targetnya ya seperti itu. Harus punya trading plan juga. Kalau di luar skenario ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalaupun harus cut loss 10% dengan reward 20% ya bisa risk reward seperti itu. Pokoknya jebol 4.600 gagal pola patan flagnya ini untuk dia naik lebih tinggi. Itu aja kuncinya 4.600. Kemarin juga sudah saya suruh spec buy di 4.950 sampai 4.900 tuh ya. Kemarin tuh udah naik 2%, 3%. Kalau yang belum TP ya sekarang masih profit ya. Mungkin ada profit sekitar 1 sampai 1,5%. Ya lihat besok kalau bisa tutup di atas 5.100 ya untuk UNPR. Jadi seperti itu. Untuk UNPR MACD-nya sudah membentuk golden cross. Sedikit lagi bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume hari ini meningkat sedikit aja. Kemarin itu menurut saya itu volume buyer. Cuman ada bantingan aja. Diguyur dulu ya. Karena likuiditas kecil jadi gampang. Big Bang pun gampang naik turun ya, karena ya itu bid offernya agak tipis sekarang, likuiditas kecil. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang ditutup menguat 1,04% ke harga 970. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk HMSP kondisi seperti ini ada peluang besok uji 980-nya. Kalau bisa tutup di atas itu menarik, minggu depan bisa target 1.000 sampai 1.020 ya. Tapi ini udah di area resisten dan dia tuh konsol dari 940. Tektok di 30 poin ya. 30 poin. Nih, lumayan tuh 30 poin kan dapat 3%. Ya, beli support, jual resisten, seperti itu aja. Lihat aja pola-polanya ini. Kalau dia udah 2-3 kali, 4 kali bertahan, nekat aja. Yang penting kalau dia harus jebol support ya harus cut loss, ya cut loss. Nih contohnya, kalau beli di support, naik, jual. Nanti dia turun lagi, beli support, naik, jual. Seperti itu. Pola-polanya ya nggak kemana-mana kalau memang belum mau dinaikin. Tapi ya itu, kalau memang nggak mau diturunin pasti dijaga supportnya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya psikologis retail, psikologis trader itu kadang juga terganggu ya. Saya aja masih aja tuh kadang terganggu. Kadang lupa juga kan. Apalagi dananya lebih besar, nggak sesuai kemampuan psikologis. Kadang juga ada sedikit panik. Kadang di luar logika, di luar nalar juga bisa tiba-tiba pencet cut loss ya, biasa seperti itu juga. Ya padahal masih
aman. Apalagi lihat panik-panik selling, lihat Amerika merah, Eropa merah, atau harga komoditas merah, panik. Padahal sahamnya belum kemana-mana. Ada trading plan ya. Tapi ada juga yang punya trading plan nggak dijalankan. Harusnya cut loss, nggak cut loss, makin dalam. Yaitu disitulah psikologis bermain ya. Itulah kenapa banyak yang nyangkut juga, banyak yang gagal karena memang trading di saham ataupun yang lainnya itu kan yang bermain psikologis, yang membedakan dengan judi ya. Judi itu kan pasrah, tinggal nunggu waktu aja antara menang dan kalah. Kalau trading kan psikologis masih bisa bermain, masih bisa berharap, karena yaitu selama belum pencet jual, itu saham yang di hold bisa naik bisa turun, jadi masih ada harapan. Itu yang kadang membuat Bapak Ibu dan termasuk saya juga muncul harapan. Padahal di luar skenario udah turun terus, tapi tetap muncul harapan dan akhirnya biasanya cut loss lebih dalam ya. Setelah pasrah, nyerah, dan biasanya itu baru nekat cut loss. Padahal di awal-awal atas harusnya cut loss, nggak cut loss gara-gara harapan masih ada. Pas harapannya udah hilang, di situ baru berani cut loss, tapi sudah telanjur dalam ya. Siapa yang seperti itu? Coba komen di kolom komentar. Jadi seperti itu ya. Untuk MSP ini MACD-nya sudah mengarah ke atas. Ya ada peluang lah uji 980. Kalau bisa tutup di atas itu, minggu depan itu ada peluang menutup gap di 1030. Seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham keempat. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang ditutup di harga 29.500, terkoreksi 0,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM belum kemana-mana dan lihat supportnya ada di 29.000, resistennya 30.000. Dia akan tektok di area itu. Jadi ada bisa dapat sekitar 3%. Pokoknya nekat aja kalau dia di dekat support 29.000, 29.100 beli. Jebol tutup di bawah itu ya udah, mau digocek enggaknya ya jangan diharap-harap lagi. Itu aja ya. Ini saya gambar ulang aja biar rapi ya. GGRM tuh akan bagus kalau udah kembali ke atas 30.000. Selama di bawah itu ya area pergerakannya di 29.000, 30 tok di area ini. Nah jadi seperti itu ya. Untuk GGRM belum kemana-mana, tapi kan Bapak Ibu ada yang udah mungkin dapat dividennya ya, tinggal tunggu aja. Apakah potensi naik? Ya sepertinya tetap ada peluang untuk naik. Kuncinya ya jangan turun dari 29.000 lah. Kalau turun dari bawah itu makin lama dia naik ke atas. Selama bertahan di atas 29.000 ya bisa jadi naik ya. Ini juga volume meningkat ya. Buangan tapi ditahan ya, nggak jebol ya. Kalau dia jebol berarti memang seller lebih kuat. Seperti itu aja ya. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup menguat 0,77% ke harga 1.950. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor akhirnya rebound dan kondisi seperti ini arahnya kemana? Ada peluang naik karena volume meningkat. Hari ini juga candlenya cukup bagus, hampir menutup penuh candle hari sebelumnya. Ya ini bisa dibilang juga inside bar ya, karena candle di dalam candle hari sebelumnya. Volume meningkat dan 1.800 dan 1.900 mantul ya. Jadi ada peluang kembali uji 2.000 terdekatnya karena itu angka psikologis ya. Mayor, tapi sekarang udah di pertengahan. Kalau Bapak Ibu tadi kemarin beli di 1.900 nekat ya beli di support ya, seperti itu. Harusnya hari ini bisa profit 2,5% kan, lumayan tuh. Beli support besoknya udah bisa jualan. Ya kalau jebol support stop loss seperti ini. Beli di 2.000 jebol ya stop loss. Habis itu beli lagi di support bawahnya. Naik udah bisa ketutup rugi sebelumnya, seperti itu ya. Untuk Mayor besok kalau mau bagus minggu depan harus tutup minimal di 2.000 ya. Besok kalau bisa tutup di atas 2.000 itu bagus. Minggu depan lanjut. Coba kalau dilihat dari bulanannya. Oh salah ya, tadi itu candle mingguan ya, tapi memang bagus kalau dia tutup di atas 2.000 itu bagus besok ya. Jadi candlenya bullish engulfing dan menutup penuh candle hari sebelumnya. Jadi meningkat juga volume. Lihat volume minggu ini sudah meningkat dari minggu volume sebelumnya. Jadi minggu ini tutup aja di 2.000 itu bagus ya. Besok lah. Jadi naik 2,5% bagus. Lihat juga volume meningkat ya di candle. Nah ini ya tadi salah saya bilang ya, yang sehari aja 2,5% ternyata ini. Tapi kalaupun seminggu 2,5% lumayan tuh. Beli 18 Juli hari kemarin udah bisa jualan kan. Dan peluang besok lanjut naik uji 2.000 ya. Uji EMA 20-nya nih terdekat 1.965. Lihat ini volume meningkat signifikan. Harusnya lanjut besok untuk
Mayor. Seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang hari ini ditutup naik 7,91% ke harga 150. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah konsolidasi terus di atas 139-140, hari ini dia rebound dengan volume besar dan tutup di 150. Jadi besok itu peluang lanjut, dan ini masih ada ya. Kalau nekat beli itu risk rewardnya 1:1 dan bisa profit ya kalau beli ya. Seperti itu aja. Trading itu nggak usah pakai harapan. Kalau jebol support itu paling 1-2 saham atau 3 saham yang bisa naik kembali dari support. Tapi biasanya 7 saham itu jebol support turun lebih dalam. Itu aja. Ini contohnya juga ya. Nekat aja. Modal nekat. Trading itu pengalaman. Kalau Bapak Ibu semakin berani, tapi berani bukan berani cuman modal pilih ya. Berani dengan ada membuat trading plan. Tahu di mana support dan resisten. Kedepannya pasti bisa sendiri, bisa lebih bagus membuat trading plan karena ya tadi mencoba dan belajar. Jadi tahu di mana kesalahannya. Kalau nggak belajar ya nggak akan tahu di mana kesalahannya. Kalau kesalahan karena feeling doang itu nggak bisa dipelajari. Tapi kalau Bapak Ibu kesalahannya karena salah membuat trading plan, salah membuat support resisten, ya itu bisa diperbaiki ya. Jadi seperti itu. Untuk Kaisa besok itu lanjut karena dia udah mematahkan tren downtrendnya, pola polinutsnya ya selama bertahan di atas 150 bagus tuh. Targetnya 160 terdekat ya. Bahkan bisa aja 180. Dan volume lihat meningkat signifikan minggu ini. Ini kalau di weekly-nya juga bagus. Apakah ini tanda-tanda reversalnya? Bisa jadi. Tinggal nunggu momentum aja dia naik lagi ya. Bahkan targetnya itu bisa ke 200. Kalau ini reversalnya ya. Targetnya itu 200 diuji. Dia masih potensi upside sekitar 30%. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Untuk Aisyah, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 456, saham terkoreksi 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM belum kemana-mana juga. Hari ini gagal lewat, tapi membentuk candle ya bisa dibilang inside bar. Kalau besok bisa tutup di atas 460 itu cukup bagus. Minggu depan bisa target 480 sampai 490. Itu aja ya. Apakah bisa dipakai 440 ya, support quote-nya 440 tapi ada support minor di 450 ya. Naik turunnya itu sekitar 10 poin. Tapi Bapak Ibu bisa pakai aja. Support quote-nya 440 jebol itu ya lanjut turun lebih dalam. Dan besok itu kalau mau bagus harus rebound ya. Minimal tutup 460. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1450. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WLTJ ini cukup luar biasa. Dia memang ya membuat ekor-ekor panjang. Ya kebiasaan seperti itu karena bid offer-nya tipis ya. Ini terlihat ya. Jadi apakah ini tanda reversal? Bisa jadi juga. Dan kondisi seperti ini 1480 ini harus dilewati ya. Atau jangan dulu deh. 1500 saja. 1500 dan ya WLTJ supportnya di 1420 sampai 1400 nih lah ya. Nah, ini area support. Jangan tutup di bawah itu. Tapi ini saham memang pergerakannya seperti ini ya. Membuat ekor panjang dan ya bid offer-nya tipis. Jadi ini nggak cocok untuk ditradingkan. Untuk di swing atau di investasi bagus. Karena saham berfundamental bagus dan masih di bawah harga wajarnya. Kalau mau ngecek gimana lihat harga wajar tuh bisa di stock bid ya. Lihat di analis. Nanti di bawah pilih PBP dan PE-nya. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ mungkin besok bisa ada teknika rebound juga. Target reboundnya 1480 sampai 1500 itu aja. Kalau naik turunnya memang pendek ya. Untuk WLTJ sekitar 3-5% aja kenaikannya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.